Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan TB. Nah, berikut materi yang akan saya sampaikan. Kita bisa lihat pada layar. Ya, asuhan keperawatan dengan TB paru pada pasien, pada pasien dengan TB paru untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Nah, berikut merupakan tujuan instruksional khusus yang harus dicapai ketika mahasiswa telah mengikuti kegiatan perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi TB, kemudian mampu menjelaskan definisi TB, kemudian etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, diagnostik TB, kemudian penata laksanaan, pengobatan, dan juga asuhan keperawatan pada pasien dengan TB. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, coba silahkan pretest berikut dijawab. Boleh dicatat di secari kertas, coba dijawab beberapa pertanyaan berikut. Apa penyebab penyakit TB? Yang kedua, bagaimana sih cara penularan TB? Yang ketiga, apa saja manifestasi klinis pasien dengan TB? Kemudian jelaskan bagaimana mekanisme pemeriksaan sampel dahak menggunakan teknik SPS atau sewaktu bagi sewaktu. Baik, silakan coba dijawab ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari epidemiologi sampai nanti ke diagnosa keperawatan. Nah, ini sekilas cerita tentang sejarah epidemiologi terkait dengan TB. Jadi ternyata TB paru pernah menjadi sebuah global emergency condition, di mana tahun 92 WHO menetapkan TB ini sebagai satu masalah global, masalah emergency. Di tahun 2004 juga begitu, ternyata data menyebutkan bahwa sepertiga penduduk dunia itu terjangkit oleh penyakit TB. Kemudian data terus masih banyak juga, terutama di Indonesia juga masih banyak. Jadi ada data yang menyebutkan Indonesia ini menempati posisi keempat loh di dunia untuk penderita TB terbanyak. Ternyata lumayan banyak juga ya, gitu. Nah, kita akan lanjut terkait epidemiologi. Nah, berikutnya terkait definisi. Apa sih TB itu? Mungkin sudah sangat familiar, um, sudah sangat familiar ya didengar. TB, ada yang batuk-batuk, oh kamu TBC. Nah, itu. Jadi TB atau tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB ini menyerang, saya nyebutnya TB aja ya, nggak TB sih, TB biar cepat, biar gampang, sama aja maksudnya. Nah, TB ini merupakan suatu penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru dengan penyebab bakteri tersebut. Nah, bakterinya gambarannya seperti ini, bentuknya adalah batang. Bakterinya seperti bentuknya batang, kemudian memiliki sifat yang ternyata dia tahan terhadap asam, bahan kimia, dan juga fisik. Nah, ternyata bakteri TB itu juga dapat dorman di dalam jaringan tubuh. Kuman ini sifatnya aerob, artinya suka tinggal di dalam tempat tubuh manusia tuh yang kaya akan oksigen. Mana lagi tempat yang kaya akan oksigen kalau nggak di paru-paru. Tuh. Tapi sebenarnya kuman nggak usah takut juga sama kuman TB karena sebenarnya kuman TB itu mudah mati. Mudah matinya adalah dengan sinar matahari secara langsung. Ternyata dia mudah mati. Oleh karena itu, rajin-rajinlah membuka jendela rumah, jendela kamar supaya dapat sinar matahari masuk sehingga kuman TB juga akhirnya hilang, mati ya. Tapi kuman TB ini suka bertahan di tempat yang lembab dan gelap. Suka di tempat yang lembab dan gelap. Makanya jangan kotor-kotor, jangan suka kotor. Nih. Patogenesisnya seperti ini. Proses perjalanan penyakitnya. Jadi kuman tuberkulosis tadi, Mycobacterium tuberculosis tadi nama kumannya, itu dapat masuk melalui saluran pernafasan, yang paling banyak melalui saluran pernafasan. Meskipun ada juga data yang menyebutkan dapat melalui jalur lain gitu. Nah, penularan kuman TB itu terbanyak melalui udara atau disebut sebagai airborne disease. Nah, sumber penularannya siapa? Sumber penularannya ya terutama pasien
TB yang BTA-nya positif, hasil ceknya adalah bakteri tahan asam positif. Nah, biasanya kalau ada pasien yang positif, kemudian tidak menjalankan etika batuk bersin yang baik, kemudian ketika batuk seperti gambar itu, nah maka akan mengeluarkan sejumlah droplet. Nah, bisa jadi juga ada orang yang daya tahan tubuhnya kurang baik menghirup kondisi tersebut, sehingga kuman TB-nya juga akan menyerang ya pasien. Tapi nggak perlu takut, yang penting memperhatikan etika batuk yang baik, kemudian juga mencuci tangan, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh, itu insya Allah juga bisa menghindarkan diri dari penyakit ya. Berikutnya proses infeksi TB. Infeksi TB itu ada infeksi yang primer dan juga ada infeksi yang sekunder. Jadi infeksi primer ini sebenarnya infeksi awal. Jadi biasanya kuman TB itu masuk melalui patogenesis yang tadi. Mereka suka tempat yang kaya akan oksigen. Nah, mereka masuk ke saluran pernafasan, tinggallah dia di paru. Kemudian bisa terjadi infeksi pasca primer. Infeksi pasca primer ini bisa terjadi kalau mengalami penyebaran ke organ-organ tubuh yang lain. Itu kita sebut sebagai infeksi pasca primer gitu ya. Nah, ini dia gambaran penyebaran bakteri TB di dalam tubuh manusia. Ini masuknya pertama ke paru, ke parenkim paru, tapi bisa juga nyebar ke organ tubuh yang lain. Ya, dia transmigrasi ya, transmigrasi. Ini klasifikasi tuberkulosis, ada tuberkulosis paru dan ada yang ekstra paru ya. Kalau tuberkulosis paru tuh berarti memang dia yang diserang adalah dalam hal ini paru-parunya. Tapi kalau ekstra paru ya ini biasanya adalah organ di luar paru. Kita cek. Oke. Tuberkulosis paru diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama berdasarkan hasil pemeriksaan BTA. BTA adalah bakteri tahan asam ya. Kemudian berdasarkan kasus tipe pasien, ada kasus baru, relapse, DO, gagal, kronik, dan juga bekas TB. Yang pertama kasus baru, jadi pasien datang, baru terdeteksi bahwa dia positif TB. Kasus relapse atau kambuh, ini kasus yang dulu sebelumnya pasien ini sudah dinyatakan sembuh, tapi sekarang positif TB kembali. Untuk kasus drop out, ini pasien yang positif TB menjalankan proses pengobatan, belum tuntas pengobatannya, tapi sudah putus obat. Keempat disebut sebagai kasus gagal, sudah menjalankan pengobatan TB selama 6 bulan, di akhir masa pengobatan, kemudian hasil tes menunjukkan pasien masih positif TB, maka kita sebut kasus yang gagal. Kasus kronik. Kasus kronik adalah kasus di mana pasien dinyatakan positif TB, menjalani pengobatan TB, kemudian masih positif juga, kemudian tambah lagi periode berikutnya, maka kita sebutnya kasus kronik. Kasus bekas TB sudah sembuh, pernah TB sebelumnya. Ini ada definisi yang tadi saya jelaskan. Ini adalah tuberkulosis yang ekstra paru. Jadi tuberkulosis ekstra paru ini menyerang organ tubuh di luar paru ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Bisa ada beberapa organ yang diserang, bisa kelenjar getah bening, bisa selaput otak, bisa tulang, ginjal, bahkan bisa saluran kemih dan seterusnya. Ya, ini pasien dengan TB itu menunjukkan khas ya, beberapa tanda gejala. Ada yang gejalanya di respiratorik terkait dengan sistem pernapasan, tapi ada juga gejala yang sistemik, ada juga gejala yang ekstra paru. Kita lihat satu persatu. Gejala respiratorik, pasien mungkin bisa jadi mengeluhkan batuk dengan durasi lebih dari 2 minggu. Kemudian pasien batuk disertai dengan darah hemoptisis. Khas karakteristik darahnya adalah berwarna merah terang. Ya, merah terang. Kadang ada yang batuk keluarnya merah gelap. Merah gelap kita sebut sebagai hematemesis. Ya, hematemesis ini biasanya sumber perdarahan berasal dari saluran pencernaan. Nah, kalau hemoptisis ini sumber perdarahan dari paru-paru. Nah, biasanya warnanya adalah merah segar, merah muda. Bisa juga disertai dengan busa. Berikutnya, pasien sesak nafas dan juga mengeluhkan ada nyeri dada. Kalau gejala terkait dengan sistemik, pasien mengeluhkan ada demam,
malaise atau lemas, lemah gitu ya, ada keringat malam, anoreksia, nafsu makan menurun, dan juga berat badan menurun. Berikutnya adalah gejala ekstraparu tergantung dari organ yang diserang oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini jika pasien mengalami tuberkulosis pada limfadenitis tuberkulosis. Kita lihat ada benjolan di area limfa ya. Ada benjolan, tapi ada diagnosa banding ya. Bisa jadi benjolan ini lalu TB, bisa jadi mirip juga. Diagnosa bandingnya limfoma atau karsinoma. Berikutnya adalah pleural tuberkulosis. Jadi kuman tuberkulosis, bakteri tuberkulosis yang menyerang lapisan pleura paru seperti ini. Kemudian juga ada tuberkulosis yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Bagian atas itu berarti di area faring gitu ya. Area faring di situ ya. Ada juga genitourinary tuberkulosis atau tuberkulosis yang menyerang area genital perkemihan. Ada skeletal tuberkulosis atau tuberkulosis yang mengenai tulang. Nah, kita akan cek diagnosis tuberkulosis. Diagnosis tuberkulosis bisa ditegakkan melalui beberapa macam pemeriksaan. Kita mulai dari pemeriksaan fisik, bakteriologi, radiologi khusus, dan juga penunjang. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan pada pasien dengan TB, maka kita akan mendengarkan suara nafas yang melemah, ada ronki basah, kasar, dan nyaring. Ronki basah ini menunjukkan adanya akumulasi sekret pada jalan nafas bagian jalan nafas besar ya. Bisa di bronkus, di situ ya. Kemudian ada suara hipersonor pada paru, lapang paru gitu ya. Kemudian ada vokal primitus yang mengeras, dicek dengan diminta untuk mengucapkan 77 gitu ya. Kemudian ada tarikan interkosta saat bernafas, retraksi interkosta. Kemudian mungkin juga pasien akan menunjukkan gerakan dinding dada yang asimetris, kemudian juga kalau ada efusi pleura atau akumulasi sejumlah cairan di lapisan paru, maka hasil perkusi akan menunjukkan dullness. Berikutnya adalah pemeriksaan bakteriologi. Jadi bahan pemeriksaannya bisa pasien diambil dahak, bisa juga diambil cairan cerebrospinal, bisa juga cairan pleura, dan lain-lain. Cara pemeriksaan dahaknya menggunakan teknik SPS atau sewaktu, pagi, dan sewaktu. Teknik ini dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi pasien yang sebenarnya. Jadi diambil 3 kali waktu pengambilan sampel dahak, gitu. Supaya tidak bias ya, positif palsu atau negatif palsu. Berikutnya pemeriksaan radiologi pada pasien dengan TB bisa menunjukkan gambaran radioaktif seperti pada gambar tersebut. Pemeriksaan khusus yang lain bisa digunakan baktek, PCR, kemudian juga serologi. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan bisa analisis cairan pleura, jadi diaspirasi cairan pleura kemudian dicek cairannya. Bisa pemeriksaan histopatologi, bisa pemeriksaan darah, dan juga bisa dilakukan uji tuberkulin. Uji tuberkulin yang mungkin lebih gampang ya ini. Tes tuberkulin atau sering juga kita sebut sebagai mantop tes. Jadi mantop tes ini dilakukan secara intrakutan dengan jarum ukuran kecil dengan menggunakan lengan bagian dalam, lengan bawah bagian dalam. Kita menyuntikkan tuberkulin sebanyak 0,1 cc secara intrakutan. Ya, jadi kalau benar kita injeksinya akan membentuk gelembung, ini mungkin akan timbul sensasi panas, nyeri pada pasien yang dilakukan injeksi secara intrakutan. Lokasi penyuntikannya adalah lengan bagian bawah, lengan dalam bagian bawah. Reaksi kulit yang timbul kita observasi pada pasien gitu ya. Jadi ini ditandai nanti dilakukan penyuntikan di area ini. Kemudian kita baca setelah pos penyuntikan 48 sampai 72 jam, kita akan cek apakah terjadi indurasi positif TB jika indurasi muncul dari lebih dari 10 mili atau lebih dari 1 cm.
Berikutnya penata laksanaan TB. Jadi kalau pasien dengan TB, nah ini karena penyakitnya juga mudah menular, maka juga diberikan tata laksana berupa informasi dan juga edukasi, konseling, yang menggunakan teknik penyuluhan supaya tidak menularkan ke yang lain. Nah berikutnya juga bisa dengan teknik pencegahan, meningkatkan daya tahan tubuh, melakukan teknik batuk dan juga etika batuk dan membuang dahak yang benar gitu ya. Kemudian juga pemberian obat-obatan, mengedukasi bahwa pasien harus patuh minum obat hingga dinyatakan memang negatif TB dan seterusnya. Kemudian ini beberapa obat anti tuberkulosis. Ini beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin bisa muncul pada pasien dengan diagnosa TB paru. Bisa jadi bersihan jalan nafas tidak efektif jika pasien ada data mayor dan minor yang mengarah dan menunjukkan ada akumulasi sekret pada jalan nafas dan di mana sekretnya sulit keluar. Bisa juga ada ke nutrisi yang terganggu, ada berat badan yang ditandai berat badan turun, nafsu makan yang turun, porsi makan yang berkurang, dan lain-lain. Ya, mungkin itu terkait dengan materi asuhan keperawatan sekilas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan TB. Nah, kita ingat lagi, kita tadi ada post test sekarang. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, apakah dapat dijawab hal ini? Silakan coba dijawab. Nah, tadi sebelum dan sesudah dilihat apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan dari pretest ke post-test skornya meningkat, berarti bagus. Ya, silakan dijawab apa penyebab TB, bagaimana cara penularan TB, apa manifestasinya, jelaskan bagaimana teknik pemeriksaan sampel dahak SPS yang tadi itu ya, sewaktu pagi dan sewaktu baik. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.